Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imaluddin Agus. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang soal geometri atau soal yang berkaitan dengan materi geometri. Jadi soal ini saya peroleh dari situs di internet. Kemudian saya coba bahas kira-kira hasilnya bagaimana. Nanti kita lihat bersama. Nah, soalnya adalah seperti ini. Jadi jika diketahui persegi ABCD memiliki sisi 1 desimeter. Jadi ini sisinya satu semua, kita bisa tuliskan ya. Di sini 1, berarti di sini juga 1, di sini juga 1. Kemudian apa? Panjang AE sama CF itu sama, berarti ini ya, ini itu sama dengan ini. Nah, selanjutnya jika diketahui lagi luas segitiga DEF atau yang berwarna ini adalah 7/16. Nah, kemudian yang diminta atau yang ingin kita cari adalah panjang DE. Berapa desimeter? Berarti yang akan kita cari adalah di sini. Nah, untuk menyelesaikan soal bentuk seperti ini, maka kita buat saja modelnya seperti ini ya. Ini kan kita misalkan nih ada 4 segitiga ya. Jadi ini saya tulis segitiga 1, kemudian ini segitiga 2, ini adalah segitiga 3, dan ini adalah segitiga 4. Kalau keempat segitiga ini kita jumlahkan, pasti hasilnya itu sama dengan luas dari persegi ABCD ya. Dimana kita ketahui luas persegi itu adalah sisi kali sisi, maka karena sisinya adalah 1 desimeter, maka hasilnya adalah luas dari persegi tersebut juga 1 desimeter. Nah, untuk itu kita mulai dengan membuat persamaan tersebut, berarti luas ya, luas segitiga 1 ya, ditambah luas segitiga 2 ya, ditambah dengan luas segitiga 3 ditambah dengan luas segitiga 4. Oke. Itu sama saja dengan luas persegi ya. Sama saja dengan luas persegi. Nah, karena luas ini kan panjang AE sama AD ini sama saja nih, DC dengan CF. Yang mana kan AE-nya itu sama dengan CF, kemudian DC-nya sama dengan AD. Dengan demikian, berarti segitiga 1 dan segitiga 2 ini sama, sehingga saya bisa tuliskan menjadi 2 ya, 2 kali segitiga luas segitiga 1, oke, ditambah dengan luas segitiga 3. Jadi luas segitiga 2-nya sudah tidak ada karena segitiga 1 dan segitiga 2 itu sama, sehingga saya bisa tuliskan saja langsung 2 kali luas segitiga 1 ya. Kemudian ini berarti ditambah dengan luas segitiga 4. Itu sama saja dengan luas persegi. Selanjutnya, sekarang berarti tugas kita adalah kita harus menentukan luas masing-masing segitiga. Sementara yang diketahui dari soal itu hanya luas untuk segitiga 4. Nah, untuk menentukan itu maka kita tentukan dulu ukurannya. Nah, sekarang AE-nya itu kita misalkan panjangnya adalah A. Jadi AE-nya A, berarti di sini juga FC-nya adalah A. Nah, berarti EB-nya adalah 1 dikurangi dengan A. Kemudian BF-nya juga sama, 1 dikurangi dengan A. Nah, sekarang kita tinggal cari luas masing-masing. Nah, untuk luas segitiga pertama itu berarti 2. Ini kita masih tetap tulis 2-nya. Kemudian luasnya itu kan luas segitiga adalah 1/2 alas kali tinggi. Nah, alasnya A, tingginya 1, berarti saya bisa tuliskan 1/2 A kali 1. A kali 1 hasilnya adalah A.
ya. Plus ditambah dengan luas yang segitiga ketiga. Sisinya adalah 1 dikurang A dikali dengan 1 dikurang A dibagi 2. Atau saya bisa tuliskan di sini berarti 1/2 ya, 1 kurang A dipangkat 2. Karena kan sama ya. Kemudian ditambah dengan luas segitiga 4, yaitu itu dia diketahui dari soal 7/16. Kemudian luas persegi tadi kita sudah bisa tentukan bahwa hasilnya adalah 1. Ini kita proses 2 kali 1/2A itu hasilnya adalah A. Kemudian ini kita jumlahkan. Ini kita tetap tulis 1/2-nya. Kemudian hasil dari 1 kurang A dikuadratkan itu adalah 1 dikurang dengan 2A ya, ditambah dengan ini ditambah dengan A kuadrat. Ya. Kemudian tetap tambah 7/16. 7/16 ini sama dengan 1. Nah, sekarang berarti tinggal kita kali masuk. Ini A tetap, ini kita tinggal kali masuk ke sini. Ya, berarti ini tambah 1/2 kali 1 hasilnya adalah 1/2. Oke. Kemudian 1/2 dikali minus 2A itu berarti hasilnya adalah min A. Ya. Kemudian ini berarti ditambah dengan 1/2A kuadrat. Kuadrat, ini ditambah dengan 7/16, kita tetap tulis lagi. Sama dengan 1. Nah, kemudian berarti ini A kurang A itu habis, ya. Nah, sekarang kita tinggal kita pindahkan saja nih 1/2 dan 7/16 di ruas kanan. Atau masing-masing ruas itu kita kurang atau kita tambah dengan minus 1/2 dan minus 7/16. Sehingga ini kita bisa tuliskan kembali menjadi 1/2 A kuadrat. Ya, itu sama saja dengan 1 dikurang 1/2. Ya, 1/2 ini dari sini ya. Atau masing-masing kedua ruasnya itu dikurangi dengan 1/2, maka di sini habis ya. Di sini minus 1/2. Kemudian ini juga masing-masing kedua ruasnya dikurangi dengan 7/16, berarti di sini sisa 7/16. Nah, sekarang ini di sini ada 1/2A kuadrat, maka ini kita hilangkan saja 1/2-nya dengan cara kedua ruasnya dikali dengan 2, berarti 2 kali 1/2 hasilnya adalah 1, berarti tinggal A kuadrat. Ini juga dikali 2 ya, ruas ini dikali 2, berarti 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Kemudian 2 kali 1/2 hasilnya adalah 1. Kemudian 2 dikali dengan 7/16 itu hasilnya adalah 7/8. Nah, kemudian ini kita coba selesaikan, berarti A kuadrat itu sama dengan 2 kurang 1 hasilnya adalah 1, dikurang dengan 7/8. Atau ini sama saja dengan 1/8. Nah, sekarang berarti kita bisa peroleh A-nya adalah akar dari 1/8. Nah, atau ini bisa dituliskan seperti ini ya. Berarti ini sama saja dengan 1/8. Atau ini juga bisa kita tuliskan lagi seperti ini. Nah, akar 8 itu kan sama saja dengan 4 dikali 2. Berarti kalau akar 4 itu hasilnya adalah 2, maka di sini hasilnya 2 akar 2. Ya. Di sini tinggal 1. Kemudian kita coba rasionalkan. Masing-masing kita kalikan dengan A
akar 2. Ini di bawah, di atas dikali akar 2, di bawah juga akar 2. Sehingga hasilnya berarti bagian atas itu hasilnya adalah akar 2. Kemudian yang bawah kita tinggal kali nih ya. Berarti akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Sehingga ini kita bisa tuliskan. Ini saya tulis ke bawah saja ya. Ini hasilnya adalah 1/4. Ini hasilnya adalah 1/4 akar 2. Nah, sekarang kita sudah memperoleh nilai A atau AE-nya kita sudah dapat nih ya. Sehingga untuk mencari DE berarti DE itu tinggal kita melibatkan namanya teorema Pythagoras. Yaitu DE itu sama dengan, jadi DE itu sama dengan, kita tulis saja DE kuadrat itu sama dengan AE ya. AE kuadrat, jadi ini juga dikuadratkan, ditambah dengan AD kuadrat. Ya, ini AD kuadrat. Nah, sekarang DE berarti saya bisa tuliskan DE itu adalah akarnya ya. Akar dari ini. Sekarang kita cari. AE itu kan sama dengan A. A-nya adalah 1/4 akar 2. Kalau ini kita pangkat 2 kan. Berarti kita coba cari. Misalkan di sini saya cari ya. 1/4 akar 2. Ya. Kita kali dengan 1/4 akar 2. Nah, ini hasilnya adalah 1/4 dikali 1/4 itu hasilnya adalah 1/16 ya. Akar 2 dikali dengan akar 2 hasilnya adalah 2, berarti ini 2/16. Atau ini sama dengan 1/8. Nah, sekarang kita peroleh AE kuadrat adalah 1/8, berarti saya tuliskan di sini 1/8. Kemudian AD kuadrat, AD-nya 1, berarti ditambah dengan 1. Nah, atau ini bisa dituliskan 1/8 ditambah 1. Nah, untuk cara mudahnya sebenarnya bagaimana caranya untuk bisa memperoleh hasil dari 1/8 ditambah 1? Boleh Anda menggunakan pemisalan begini. 1 itu kan sama saja dengan 8/8. Sehingga penyebutnya sama, tinggal dijumlahkan saja. Berarti 1 ditambah 8 hasilnya adalah 9. Berarti hasilnya adalah 9/8. Nah, akar 9 hasilnya adalah 3. Berarti ini boleh juga ditulis 3 per akar 8. Nah, tadi akar 8 itu sama saja dengan akar 8 itu sama saja. Jadi saya bawa ke sini. Akar 8 itu sama saja. Ini kita tulis 3. Ini ya, akar 8 itu ini. Ini. Yaitu 2 akar 2. Nah, dengan cara merasionalkan penyebut lagi, berarti ini masing-masing kita kali dengan akar 2 ya. Masing-masing dikali dengan akar 2. Berarti yang atas ini hasilnya adalah 3 akar 2 diper dengan, nah, akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2, 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Sehingga jawaban yang benar untuk DE itu adalah ini. Jadi, coba saya pakai warna lain ya. Nah, jawaban yang benar itu untuk DE adalah, yaitu 3/4 akar 2. Sehingga jatuh pada option C. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan pembahasan soal ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.